Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ragunan Non Cipagi, Jakarta Selatan. Di sini saya akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam demonstrasi kontekstual ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan-keputusan yang ada di sekolah kita. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara, Pak? Insya Allah, mudah-mudahan bisa ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak pernah mendapatkan sebuah permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, baik, terima kasih. Pada saat kemarin saya menemukan satu permasalahan, yaitu anak kita SD itu berantem dengan anak SMP. Nah, ini suatu masalah yang membuat saya sangat dilema karena masalah ini pelik. Oleh karena itu saya harus tahu persis kenapa sih anak ini bermasalah antara anak SD kita dengan SMP itu. Nah, akhirnya kita tanya dulu anaknya. Jadi khususnya anak kita itu ada apa sih? Kok seperti itu yang terjadi? Itu permasalahannya itu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui persis bagaimana seluk-beluknya gitu ya, Pak. Betul ya. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi saya dalam mengambil keputusan, memang karena ini udah menyangkut masalah etika pendidikan, jadi saya harus berkoordinasi dengan atasan saya. Dan terutama juga untuk permasalahan ini, karena ini masalah pelik gitu, ya kita harus selesaikan gitu. Itu jenjang untuk menyelesaikan seperti itu gitu. Langkah-langkah keduanya adalah bagaimana sih untuk anak ini bisa bukan dikeluarkan, tapi kita cari solusinya untuk dipindahkan, paling tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Langkah saya, bagaimana saya menghubungi teman kepala sekolah saya untuk mau nggak menampung, memutasikan anak kita ini ke sekolah yang lain. Nah, kalau memang di kepala sekolah mau, nah kita langsung akan tindak lanjuti, yaitu minta pendapat ke pengawas kita, ke ketua satuan pendidikan kita, dan nanti ke Sudin. Nanti apa sih jalan keluarnya, solusi yang diberikan oleh beliau-beliau itu gitu. Jadi seperti itu langkahnya. Ya, jadi ada dua, yang pertama ada berkoordinasi dengan sesama rekan kepala sekolah, kemudian yang kedua yaitu menindaklanjuti, mencari tindak lanjut dari atasan seperti apa ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, atau yang keduanya memang benar-benar benar ini? Jadi agar permasalahannya ini dapat terselesaikan lebih efektif, yaitu tadi saya koordinasi dengan teman kepala sekolah SD lain. Nah, setelah itu saya koordinasi dengan pengawas, dengan satuan pelaksana, dan Kasudin. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Karena kita tahu lah Pak, untuk kasus-kasus yang dilema etika ini dua-duanya itu memang baik, bukan satunya buruk, tapi dua-duanya itu memang baik. Apakah ada trik tertentu nih Pak? Nah, ini tantangan kita sebagai pengambil keputusan, khususnya saya sebagai kepala sekolah.
tantangannya harus luas, artinya tidak boleh berat sebelah, tidak boleh memihak salah satu, tapi harus berpihak kepada dua-duanya agar dua-duanya itu tetap bisa sekolah, bisa melanjutkan dan punya hak yang sama memperoleh pendidikan. Merangkul ya Pak ya? Ya, merangkul itu. Kemudian untuk soal selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang berupa dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, itu tadi untuk menyelesaikan masalah kan kita ada aturan dari dinas. Jadi aturan dari dinas kita harus lakukan prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Baik, jadi sesuai prosedurnya seperti Ya, apa? Gitu. Kita nggak bisa prosedur yang ada di dinas pendidikan. Baik Pak, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berupa dilema etika? Ya. Nah itu tadi faktor-faktor dari orang yang bisa membantu mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Ya kita harus berhubungan persaudaraan, menjalin persaudaraan antar teman kepala sekolah. Dan kita juga harus pendekatan dengan pengawas kita, asakla kita, dan kasudin. Ini yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Baik Pak, untuk yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berupa dilema etika? Nah ini dalam menyelesaikan permasalahan ini satu pengalaman yang sangat berharga. Kita harus menghargai orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh berbicara seenaknya. Karena apa? Kalau kita bicara seenaknya, semaunya kita, orang akan tersinggung. Sehingga bisa jadi malah bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Dan seperti itu. Ini pengalaman yang paling penting buat saya sebagai pengambil keputusan. Saya harus berhati-hati dalam berbicara. Bapak, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan atau sesi wawancara kita. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga wawancara ini menjadi pengalaman bagi saya juga, kiranya nanti saya juga didapatkan sebuah dilema etika, jadi saya bisa caranya seperti ini gitu. Jadi ada prosedurnya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama punya tanggung jawab dan punya pengalaman dalam menyelesaikan sesuatu masalah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, di sini saya Fauzi dari SDN Ragunan Cipaki, kemudian ada Bu Santi dari SDN Timur 01, dan saya Bu Yeni dari SDN Canak Timur 01. Minta izin ya Bapak untuk melakukan wawancara. Di sini kita akan melakukan wawancara mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ataupun bujukan moral yang pernah Bapak temukan ketika Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dan yang pernah Bapak hadapi. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Bapak. Mungkin nanti kami akan bertanya secara bergantian. Dimulai dari saya dulu ya. Bapak selama ini bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Membedakannya Bapak seperti apa? Membedakannya? Ya. Pertama
yang seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi atau ketika Bapak menghadapi dilema etika tadi kan bilang kan identifikasi kan identifikasi gitu masa kenapa salah oh benar sih dia gitu kan nanti ada saja juga dengan sensitif ada panjang banget pendek kan kemudian pendek kan masa hukuman dengan tapi ya secara penting mau saya di rumah mau saya di sekolah mau saya di ya segini gitu gitu kan sama sih kan gitu makanya Jadi langkah-langkah yang tadi kan kebiasaan disiplin positif ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dunia etika? Misalnya pada saat Bapak mengambil keputusan ini yang paling efektif itu biasanya dengan cara apa? tadi tiga tadi oke Moral, kebijakan universal, besar dan Tanggung jawab. pencegahan ya budaya. gitu aja kan kan Iya, betul. oh iya nih betul nih Iya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira selama Bapak mengambil keputusan, ada nggak sih dilema etika yang menurut Bapak itu sangat menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Kayaknya tuh sulit sekali mengambil keputusan gitu Pak. ada nih ada ya ada. Sebelum saya sengaja undang-undang itu saya jawaban Jadi dalam menghadapi dilema etika ini masih ada ya Pak ya kasus yang memang dibilangnya masih pelik gitu. oh masih ada Terus apakah Bapak dalam kasus tersebut, penyelesaian kasus tersebut, Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan dengan cepat atau memang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang memang Bapak jalankan? nah itu udah terjadwal tuh Ya. udah terjadwal ya kan bilang itu kan dari komisi suara itu yang bilang orang apa nih ya itu setelah pemilu ya udah tenang itu saya buat jadwal ada undangan nanti mungkin kecil bisa bersama-sama ada buat orang tua yang merasa kami gini-gini yang kayak juga oh kita bicara di situ gitu kan. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Karena kan 2 bulan ya 2 bulan artinya dan penghasil ya kan ini dulu PLT nih PLT gitu kan terus kira-kira siapa nih yang jadi sumber gitu kan untuk ketika ada masalah-masalah di hulu ketika ada masalah di warga gitu kan oh ada pola ini orangnya gitu kan ini kalau di warga dia karena ini guru ini memang dia tinggal di sini dia pernah jadi RT di sini guru itu oh siap cocok ini sebagai jembatan untuk saya ngobrolkan kalau guru gimana kalau guru ada sepuh kalau ada buku untuk yang diajarkan oke itu mungkin menjadi pegangan saya ketika dalam pegangan ini menjadi diskusi ini pak ini RW ini begini ada ini begini oke Jadi ada beberapa yang memang membantu ya. ada itu yang memuatkan saya untuk terus proses ini gitu kan Ya, nah Bapak tidak terasa sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Nah dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? yang jelas tadi ya bahwa tidak mudah lah untuk memimpin sebuah organisasi ya tambah kali apa itu juga mengetahui bagaimana memimpin kan kalau sekolah itu kan sekolah itu adalah institusi untuk pendidikan moral kan Ya. itu tuh nah dengan dapur seperti
seperti itu. Berarti sebagai ini harus paham betul gitu bagaimana mengelola sekolah itu dengan kegiatan pengelolaan tadi gitu ya kan. Bukan tadi tujuannya oh iya nih sekolah itu pasti tujuannya itu murid dan murid itu Jadi role model ya, dulu ya Pak ya, baru kita bisa betul berbagi praktik baik ke yang lain. saya pakai seragam rapi segala macam dulu betul gitu kan gimana pas mulainya agak bener ini saya selalu yang baik orang Ya, baik Bapak, kita sudah selesai 8 pertanyaan sudah diberikan pada Bapak dan Bapak sudah menjelaskan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, kesempatannya pada hari ini. Mungkin apabila jika ada perkataan kami yang kurang berkenan mohon dimaafkan. sama Terima saya kasih. baru 2 bulan di pas sekolah ini benar-benar ini ya benar-benar masuk banyak juga ya pengalaman Bapak yang bisa kita ambil